Selain menjalani tugas sebagai polisi, kemudian ada kegiatan sosial yang juga yang dilakukan ya. Nanti kita bahas mengenai kegiatan sosialnya. Tapi kenapa sih kemudian bisa menjalankan peran lain juga tadi melakukan kegiatan sosial yang melayani masyarakat? Dorongannya seperti apa tuh Pak Komang? Pertama, atas saran maupun dukungan dari pimpinan kami di wilayah binaan, termasuk Pak Kapolresta maupun Pak Kapolsek untuk pemulisian masyarakat. Ya. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, melihat potensi yang ada, supaya kita lebih dekat dengan masyarakat humanis, kita selalu berada di tengah-tengah maupun di samping warga masyarakat tersebut. Baik, karena memang setiap hari bertugasnya dekat dengan masyarakat, jadi tahu betul masalahnya apa sih di masyarakatnya. Dampak maupun hal-hal yang lagi berlaku di Balikpapan kita pahami. Diketahui betul, dan tadi potensinya juga diketahui betul oleh Bapak pada akhirnya ya. Baik. Jadi memang karena memang dekat dengan masyarakat sehingga mendorong Bapak untuk melakukan kegiatan sosial begitu ya. Pak Komang tadi kan kalau Pak Pane ini banyak ke dalam pendekatan agama. Kalau Pak Komang ini kemudian mendekati masyarakat dengan budidaya ikan begitu ya. Ini secara ekonomi begitu. Boleh diceritakan ceritanya seperti apa Pak Komang? Awalnya pada bulan Agustus tahun 2020 ya. Semenjak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat dalam penanganan COVID-19. Jadi di sana tergerak hati saya untuk menggerakkan warga yang kebanyakan di rumah. Jadi supaya tidak berdampak negatif kepada lingkungan dengan tidak ada kegiatan yang mengakibatkan hal-hal negatif yang dilakukan. Akhirnya berkoordinasi dengan Tripilar namanya, ada Pak Lurah, Babinsa, dan Babin Kaptipmas, termasuk LPM, tokoh masyarakat setempat, untuk meminjam salah satu tempat lahan kosong. Baik. Kemudian kami gerakkan warga masyarakat sekitar untuk bergotong royong membuat kolam lele tersebut. Baik, ikannya apa saja kemudian? Awalnya ikan lele. Ya. Kemudian ditebar dalam satu kolam yang dibuat dengan terpal, terus bertambah ke empang ataupun kolam yang dicangkul dari tanah, dikasih ikan nila sama ikan mas. Oke, jadi untuk konsumsi pribadi atau bisa langsung dijual lagi atau bagaimana? Tidak, jadi tidak ada diperjualbelikan. Jadi awalnya memang peruntukannya itu untuk membantu warga masyarakat sekitar. Jadi pada saat panen dibagi kepada warga sekitar. Baik. Itu. Dulu ketika di Bali atau mungkin ketika datang ke Balikpapan, apakah Bapak pernah belajar mengenai budidaya ikan ini sehingga bisa membantu masyarakat atau seperti apa kemudian? Tidak pernah, karena pengalaman kerja di lapangan maupun di Babin Kaptipmas, sharing-sharing, ketemu dan tergerak untuk melaksanakan budidaya tersebut. Baik, jadi walaupun Pak Komang juga tidak punya pengetahuan mengenai budidaya ikan, namun mencari tahu karena memang kebutuhan dari masyarakat membutuhkan hal tersebut begitu ya. Saat ini seperti apa kemudian masyarakat bisa sudah berapa banyak yang kemudian terbantu dengan adanya budidaya ikan ini? Akhirnya yang awalnya hanya beberapa yang peduli maupun tergerak hatinya untuk membantu membudidayakan tersebut, sampai sekarang di setiap warga membudidayakan ikan dalam bentuk ember. Oh baik, dimulai dari yang paling sederhana. Sederhana, jadi dibantu bibit, terus kemudian dibesarkan sama untuk mengisi waktu luang ataupun menggerakkan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Betul. Karena memang dari keadaan tadi ya, ketika pembatasan kegiatan masyarakat supaya masyarakat melakukan kegiatan yang positif. Tadi bisa untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi pada akhirnya berdampak positif pada akhirnya ya. Kalau dari jumlah masyarakatnya sudah berapa banyak kemudian Pak Komang? Untuk satu RT sekitar 120 kakak. Oke. Itu ada sekitar RT sekitar ada 4 sampai 5 RT. Baik. Sumber dananya dari mana tuh Pak Komang? Karena kan butuh bibit juga pastikan kemudian. Awalnya sebagian ada bantuan dari Dinas Perikanan 2.500 ekor bibit. Baik. Kemudian 7.500 bertahap saya swadaya pribadi. Kemudian ada bantuan juga dari kelurahan maupun LPM yang totalnya itu sekitar 25.000
bibit ikan. Baik, jadi bukan hanya dari masyarakat sendiri, tapi dari bantuan dari pemerintah pun pada akhirnya bisa turut membantu masyarakat pada akhirnya ya. Baik, baik, luar biasa. Nah, Pak Komang sebagai penutup, apakah ada mimpi atau harapan dan cita-cita ke depannya lagi ke depan Pak Komang? Mungkin untuk kedepannya berharap dari pihak terkait mungkin ada perhatian ataupun dukungan ke wilayah tersebut, entah itu bantuan ataupun sponsor. Kemudian terima kasih yang sudah saya lakukan ini didukung dari pimpinan kami di wilayah, Pak Kapolsek, Pak Kapolresta, Pak Kasat Bimas, Pak Dirbimas maupun Pak Kapolda selalu menekankan kita berinovasi, selalu menekan diri kepada masyarakat, selalu ada di tengah-tengah masyarakat, selalu berbuat yang baik. Seperti itu. Baik, jadi semoga betul-betul bisa dijalankan dengan baik ya, Pak Komang. Ada pesan untuk teman-teman Polri lainnya mungkin Pak Komang? Pesan sedikit untuk teman-teman kami semua, motivasi hidup yang paling susah hanya melawan rasa malas. Ya. Baik, baik. Singkat padat jelas ya Pak ya. Hidup yang paling sulit itu melawan rasa malas. Jadi dari diri kita sendiri harus terus bersemangat. Bukan hanya untuk teman-teman polusi juga ya, tapi juga untuk semuanya, kita semua nih harus terus berbuat baik. Pastinya pengabdian diri kita, apa yang sudah kita terima dari masyarakat bisa kita kembalikan. Tentunya dengan kita bisa berbuat baik untuk sesama. Begitu kira-kira ya Pak Pane dan juga Pak Komang. Terima kasih untuk pengabdiannya, untuk waktunya. Semangat terus ya Pak ya dalam berbagai hambatan. Semoga bisa dijalani dengan baik sehingga betul-betul banyak masyarakat yang bisa menerima manfaat pastinya dari hal-hal baik yang dilakukan Pak Komang dan juga Pak Pane. Terima kasih untuk waktunya Bapak.